kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya dari Market Development Specialist dengan Ibu Hani Gandhi. Beliau adalah Market Development Specialist dari PT Medtronic Indonesia. Akan disampaikan mengenai Autolog IQ Simply Genius Auto Transfusion Machine. Waktunya sekitar 25 menit untuk Ibu Hani. Dipersilahkan. Terima kasih banyak untuk Bu Okta atas waktunya dan pemaparannya mengenai saya. Saya mau selamat siang, selamat pagi untuk para Bapak Ibu, perawat dan dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya bisa memaparkan mengenai Autolog IQ di salah satu produk kami yang berguna untuk auto transfusion. Ya, mesin auto transfusion. Berikut adalah tampilannya dari bagian atas, kurang lebih seperti ini. Saya akan jelaskan lebih rinci di slide-slide yang berikutnya. Ini merupakan tampilan dari mesin ketika secara keseluruhan bentukannya seperti ini. Mesinnya sangat kecil, mungil, dan sangat mudah untuk dipindahkan kemana-mana. Sedikit message atau pesan dari Autolog IQ adalah kami di sini dari Medtronic mengusung untuk mendapatkan kualitas darah yang paling baik dan juga dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu kenapa tagline-nya dari Autolog IQ mesin kami yang baru ini adalah Simply, karena memang di sini untuk mengoperasikannya sudah didesain sedemikian rupa untuk mempermudah para user. Berikut tampilan produk kami. Jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu perawat dan dokter yang sebelumnya pernah menggunakan mesin Autolog kami yang lama yang tampilannya seperti di sisi sebelah kiri ini. Sekarang kami sudah memiliki mesin yang baru. Mesin yang lama sudah didiscontinue dari pusat. Sekarang sudah ada mesin yang baru yang tampilannya seperti di sisi sebelah kanan yang diberi nama Autolog IQ. Saya akan menjelaskan mengenai produk baru ini secara singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu perawat dan dokter sekalian. Untuk aplikasi secara klinisnya ada beberapa, bisa digunakan ketika ada trauma, contohnya fracture pada liver atau fracture pada ginjal, kemudian juga untuk di jantung tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri. Ada beberapa yang sering digunakan pada operasi bypass seperti itu, ataupun pada saat operasi katup, baik repair maupun replacement, atau yang biasanya dikategorikan sebagai operasi-operasi yang biasanya menghasilkan darah yang keluar itu dalam jumlah yang banyak. Bisa juga untuk pada bedah umum seperti prosedur splenektomi dan lain-lain. Selain itu juga dapat digunakan mesin autotransfusi ini secara aplikasi klinis itu untuk bedah vaskular seperti aneurisme atau transplant dari hati dan ginjal, kemudian juga di obstetric and gynecology atau OBGYN. Sering bisa juga dapat digunakan ketika ada indikasi ectopic pregnancy, kemudian untuk di ortopedik juga bisa digunakan ketika ada indikasi untuk hip or knee replacement atau penggantian pinggul ataupun lutut seperti itu. Berikut tampilan Autolog IQ yang ketika akan diterima jika memang dipesan oleh rumah sakit seperti itu. Jadi tampilannya memang boxnya tidak terlalu besar, dan juga untuk dibuka atau pengeluaran mesinnya pun amat sangat mudah. Jadi di bagian atasnya sini itu ada berisi mengenai IQ pole ataupun bracket holder seperti itu, dan ini adalah mesinnya di bagian bawah. Jadi tinggal diangkat, kemudian dikeluarkan, maka mesin sudah bisa di-setup, diinstal dan digunakan seperti itu. Lalu ini adalah tampilan mesinnya. Di sini kita memiliki IV pole yang adjustable, jadi bisa di-adjust sesuai dengan ukuran dari salinnya. Kantong salinnya bisa mau lebih tinggi atau lebih rendah, itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian kita juga memiliki handle di sini, yang bagian birunya itu ketika dibuka ke arah sini akan menjadi seperti ini, bisa digunakan untuk menempatkan wadah atau kemasan dari disposable, sehingga saat proses instalasi tidak perlu terlalu sulit untuk misalnya mencari meja terlebih dahulu, ataupun bahkan misalnya harus ditaruh di lantai, itu tidak perlu terjadi karena kotak dari consumable-nya bisa ditaruh di bagian yang putih ini.
sehingga saat proses instalasi untuk baik pun untuk bowl-nya ataupun reservoir dan lain-lainnya akan lebih mudah. Kemudian kita juga dilengkapi dengan USB port yang digunakan bisa untuk mendownload data pasien yang terekam dalam mesin tersebut, sehingga bisa bisa langsung diinput ke dalam rekam medis jika memang diperlukan. Kita juga untuk di bagian rodanya sudah didesain dengan desain roda yang tebal, dan masing-masing roda sudah dilengkapi dengan locking wheel, sehingga selama proses operasi dapat dikunci mesinnya agar tidak bergeser kemana-mana, sehingga dapat statis, diam, dan tidak mengganggu selama operasi. Kita juga dilengkapi dengan storage atau wadah untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan yang digunakan saat menggunakan mesin autoplasmus ini, seperti misalnya kantong salin dan lain-lain. Handle-nya ini bisa diposisikan dengan berbagai posisi, bisa ke bagian atas seperti di tengah-tengah ataupun ke bagian bawah. Biasanya dalam posisi menyimpan dianjurkan untuk handle-nya entah ke bagian atas atau ke bagian bawah, tergantung dari lokasi masing-masing. Namun ketika saat akan dipindahkan atau dimobilisasi, bisa menggunakan posisi handle seperti ini. Autolog IQ didesain dengan tujuan agar mempermudah user dalam menggunakannya. Jadi kita provide training dalam proses penggunaannya, setup-nya juga lebih mudah, juga handlingnya dalam memindahkan alatnya juga sudah didesain sedemikian rupa secara ergonomis agar lebih mudah dipindahkan. Kita provide juga scanner untuk yang bisa men-scan barcode dari pasien, sehingga otomatis akan merekam data pasien di dalam mesin tersebut. Untuk proses cleaningnya juga lebih mudah. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, adanya USB port, tampilannya seperti ini untuk mendownload data-data pasien. Selain itu, Autolog IQ juga didesain jika memang ternyata bleeding-nya amat sangat banyak atau pendarahannya amat sangat banyak, sehingga tidak cukup hanya dengan satu reservoir, maka kita juga provide, biasanya reservoir itu ditaruh di sebelah kanan sini. Nah, sekarang jika memang membutuhkan sampai 2 reservoir, kita provide juga satu holder di sini untuk meletakkan reservoir yang kedua. Jadi bisa langsung 2 reservoir dan langsung diproses. Di sini juga ada additional wash kit storage di belakang, kemudian juga ada ECQ to be guide seperti itu. Berikut tampilan lebih dekat dari bagian atas mesin tersebut. Di sini kita mulai dari yang nomor 1. Di sini merupakan tempat untuk menaruh manifoldnya dari disposable wash kit. Jadi nanti ketika dibuka tampilannya akan langsung menempel. Nanti akan lebih jelas mungkin ditunjukkan oleh video dari Mas Cahya. Kemudian kita dilengkapi juga dengan touchscreen atau layar sentuh display sebesar 7 inch. Bisa digunakan walaupun dengan menggunakan sarung tangan operasi ataupun steril. Ini sudah sensitif sehingga tidak perlu ragu mengalami kesulitan saat mengoperasikannya. Lalu dilengkapi juga dengan lampu yang menunjukkan dia akan berkedip jika memang ada warning dari mesin. Ini di-provide dengan roda yang besar yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga mobilisasinya akan lebih mudah dan lebih stabil. Kita juga provide dengan integrated new vacuum pump and regulator, di sini tombolnya. Dan kita sediakan juga satu area kecil di sini untuk menaruh barang-barang kecil yang memang digunakan selama saat menggunakan mesin Autolog IQ. Selain easy to use, key points yang kami highlight juga dari Autolog IQ adalah intelligent. Jadi mesin ini sudah didesain sedemikian rupa menjadi smart, seperti itu ya, bisa dibilang smart machine. Ini profilnya bisa dilihat sangat slim dibandingkan mesin-mesin yang lainnya, sehingga sangat mudah untuk utilisasi. Kita di sini Autolog IQ menggunakan prinsip dinamis. Jadi nanti untuk slide berikutnya saya akan membahas juga mengenai jenis bowl yang digunakan, di mana kita adalah IntelliPad bowl dengan sistem kerja dinamis. Apa itu dinamis? Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian juga di Autolog IQ kita menggunakan sistem algoritma yang berdasarkan blood sensing, jadi berdasarkan sensor dari keadaan darah yang sudah ditampung ataupun ada di bowlnya tersebut. Mesin dapat langsung menyesuaikan selama proses pencucian disesuaikan dengan kondisi darah, bagaimana mesin tersebut harus memberikan mungkin kecepatan ataupun dan lain-lainnya.
Pengisian ataupun kecepatan dari salinnya pun berdasarkan dari densitas sel darah yang ada di dalam bowl. Jadi dia akan otomatis mendeteksi bagaimana keadaan densitas dari sel darah tersebut atau darah pasien tersebut dan langsung menyesuaikan kecepatan dan berapa banyak salin yang harus digunakan untuk proses pencucian sehingga dapat memaksimalkan produk akhirnya itu memiliki hematokrit yang lebih baik dan juga meminimalisasikan mengurangi waste yang harus dikeluarkan seperti itu. Proses ini terbukti dapat menghasilkan darah dengan kualitas yang baik, secara cepat dan secara otomatis. Berikut sedikit background sebelum saya masuk membahas mengenai IntelliPath Bowl dari Medtronic. Pertama kali itu tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Putri bagaimana sejarah dari mesin cell salvage ini atau mesin autotransfusi dari pertama kali muncul itu ada saat pada Perang Dunia Kedua, kemudian berevolusi di tahun 1969 muncul desain yang baru, kemudian di tahun 1971 muncul desain yang namanya Latham Bowl. Ini yang kita sebut dengan prinsip pasif. Kemudian ada yang bersifat continuous yang diberi nama continuous flow disk, dan yang terakhir adalah produk dari kami IntelliPath Bowl ditemukan di tahun 1996 yang bersifat dinamis cara kerjanya. Di sini saya mau membandingkan sedikit apa yang membedakan dan apa key points dari produk kami dari bowl-nya. Untuk yang ada di pasaran saat ini berjenis pasif, ada beberapa mesin menggunakan bowl yang berjenis pasif, di mana biasanya kalau yang berjenis pasif ini kita harus menyediakan berbagai jenis ukuran bowl berdasarkan sesuai ukuran dari pasiennya tersebut. Namun di sistem bowl yang kita anut yaitu yang dinamis, kita hanya memerlukan satu jenis bowl saja, satu jenis ukuran bowl, karena satu jenis ukuran bowl ini sudah bisa langsung digunakan baik untuk pasien anak, pasien dewasanya juga berbagai size seperti itu juga bisa langsung digunakan. Namun untuk yang berjenis pasif biasanya harus menyediakan beberapa jenis bowl tergantung dari size pasiennya tersebut. Kemudian juga biasanya harus memiliki beberapa program disesuaikan dari pasiennya, dari masing-masing pasien. Ada sensor, kemudian juga tapi mereka juga biasanya harus mengadjust speed dan juga program pencuciannya secara manual. Namun untuk yang dinamis, semuanya sudah didesain hanya memerlukan satu saja yang adaptable untuk berbagai kondisi maupun berbagai kondisi pasien seperti itu. Berikut dua key points yang membedakan antara IntelliPath Bowl dengan lainnya. Di sini dari IntelliPath Bowl ini didesain kita memiliki dua fitur. Yang pertama adalah Adaptive Two-Stage Fill dan yang kedua adalah Pulse Wash. Apa itu? Saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi yang pertama adalah mengenai Adaptive Two-Stage Fill. Biasanya ketika dari darah sudah ditampung di reservoir, kemudian akan berjalan masuk ke dalam IntelliPath Bowl, di sistem Autolock IQ dia akan mengisi secara dua kali. Jadi pertama diisi dulu dengan kecepatan 600 ml per menit dan dia pause sebentar beberapa detik untuk mengkompakkan sel darah merahnya. Setelah dia mengkompakkan sel darah merah, dia akan mendeteksi berapa hematokritnya. Jika memang dia low hematokrit, maka pengisian speednya akan berkurang menjadi 250 ml per menit. Tapi jika hematokritnya tinggi, maka pengisian yang kedua speednya akan tetap sama yaitu 600 ml per menit. Sebagai ilustrasi, bagaimana two-stage fill ini yang ada pause di tengah-tengah atau berhenti sebentar di tengah-tengah adalah seperti kita mengisi minuman bersoda seperti itu. Ketika kita isi minuman bersoda, biasanya dia ada foamnya ya. Nah ini kita biasanya pause dulu sebentar, menunggu sampai foamnya selesai atau kita sebut untuk mengkompakkan sel darah merahnya tersebut. Lalu kita isi kedua kali sampai full dengan speed yang tadi kalau di Autolock IQ sudah disesuaikan berdasarkan hematokrit yang terdeteksi di dalam bowl. Lalu yang berikutnya, fitur yang kedua adalah mengenai Pulse Wash. Apa itu Pulse Wash? Pulse Wash itu adalah program atau fitur dari Autolock IQ di mana
Tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses pencuciannya itu sehingga lebih efisien dengan cara mengadjust atau menyesuaikan volume salin yang digunakan tergantung dari kepadatan dari atau kerapatan sel darah merah yang ada di dalam bowl tersebut. Jadi sistem dari IQ akan mendetek karakteristik dari sel pack-nya dan mengadjust pulse length-nya secara otomatis. Standar wash volume-nya itu 250 ml untuk setiap situasi. Di sini hasil dari pulse ini akan secara efektif menghilangkan free plasma hemoglobin, residual antikoagulan, platelet, white blood cells, kemudian juga 95% dari plasma protein juga sudah akan dihilangkan dan asam lemak. Jadi tujuan akhir dari two-stage fill dan juga pulse wash ini adalah kualitas. Jadi kualitas dari hasil pencucian darahnya ini seperti apa. Berikut langkah-langkah yang terjadi saat proses blood salvage. Jadi pertama kita sel darah dari pasien yang ada di reservoir akan masuk ke dalam bowl, kemudian mengisi ke sisi samping karena ini menggunakan sistem sentrifuga. Lalu yang warna kuning ini adalah salinnya. Ketika di sentrifuga akan terpisah. Kemudian salinnya akan dikeluarkan kembali, lalu akan masuk kembali sel darah merah. Ketika sel darah merahnya sudah mencapai batas sensor di sini, maka sel darah merahnya ini yang sudah dicuci akan masuk ke dalam collective bag-nya atau kantong penampungannya. Untuk recovery rate atau speed-nya, biasanya untuk pencucian yang standar dengan kecepatan standar itu kurang lebih satu cycle-nya itu 3,4 menit. Lalu untuk dengan pencucian yang lebih cepat, waktu yang dibutuhkan 2,25 menit. Dan untuk emergency wash atau yang urgent sekali yang perlu hasilnya lebih cepat lagi, itu di waktu kurang lebih 1,45 menit. Volume yang digunakan per cycle itu 135 ml. Hasil kualitas darahnya seperti apa? Jadi untuk menggunakan mesin autolog IQ ini, hematokrit dari hasil produknya, dari produk yang sudah dicuci tersebut, sudah diproses tersebut itu ada 59-65%. Kemudian untuk heparinnya yang terbuang ada 98%. Removal dari fatnya atau lemaknya juga sebanyak 99%. Berikut saya tunjukkan 1 atau 2 studi mengenai hasil sel darah merah menggunakan autotransfusi, mesin autotransfusi, berbagai mesin autotransfusi yang ada. Di sini saya mau meng-highlight ketika bagian removal dari leukocyte-nya untuk mesin autolog mencapai angka yang tertinggi dibandingkan mesin-mesin yang lainnya sebesar 78,4%. Lalu untuk plasma free hemoglobinnya di mesin autolog juga mencapai angka 91,7%, lebih tinggi dibandingkan jenis-jenis lain yang ada di pasaran. Dan yang terakhir mengenai platelet removal, di sini autolog IQ juga mencapai angka sebesar 98,6%, lebih tinggi dibandingkan juga merek-merek lain yang ada di pasaran. Sehingga dapat disimpulkan secara kualitas yang dihasilkan yang akan kita transfusikan kembali ke pasien, semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu yang studi yang kedua adalah mengenai konsentrasi dari 2,3 dpg atau difosfoglycerat dibandingkan antara darah yang tadi sudah metode yang disampaikan oleh Mbak Putri sebelumnya, yaitu ketika darah pasien diambil sebelum operasi atau pre-op, jadi darahnya fresh diambil dan juga punya pasien tersebut, dibandingkan dengan darah dari kantong transfusi yang sudah disimpan dengan jangka waktu tertentu, dan juga dibandingkan dengan hasil sel darah yang menggunakan mesin autotransfusi. Dapat dilihat di sini jika kita bandingkan dengan kantong darah dari donor, yang donor dari orang lain yang sudah disimpan, itu nilainya cukup jauh ketika kita bandingkan dengan darah yang dari autotransfusi. Memang dari autotransfusi tentunya akan pasti lebih rendah dibandingkan dari yang darah pasien pre-op,
Namun di sini bisa ditunjukkan ketika berlangsungnya operasi dan kita ambil darah yang memang keluar dan diproses, kita memiliki hasil yang mendekati darah murni pasien sebelum operasi. Jauh lebih baik dibandingkan menggunakan darah dari kantong transfusi atau dari donor yang sudah disimpan sebelumnya. Berikut adalah setting atau bagaimana pemasangan dari disposable tersebut. Nanti akan dibahas lebih detail di video Mas Cahya. Saya akan skip di sini. Berikut adalah konklusi atau summary dari Autolog IQ. Apa aja benefit yang ada di Autolog IQ? Yang pertama adalah intelligent. Jadi Autolog IQ adalah mesin yang sudah didesain sedemikian rupa menjadi mesin yang berintelijen. Secara otomatis menggunakan sistem algoritma dan juga advance optik akan secara otomatis beradaptasi terhadap kondisi pasien darah masing-masing tersebut dan sehingga bisa memaksimalkan hasil hematokrit dan juga meminimalisasikan waste yang ada. Lalu mudah easy to set up, sangat mudah untuk di set. Bisa dilihat di video presentasi dari Mas Cahya dan hanya membutuhkan satu button atau satu tombol untuk memulai proses pencuciannya tersebut. Kemudian adaptable. Jadi dengan size yang kita sudah desain secara ergonomik, membuat mesin tersebut mudah untuk dipindah-pindahkan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Dan yang keempat adalah quality. Jadi kita mengusung quality of life, less is more. Kemudian juga quality yang kedua adalah quality produknya untuk para customer kami. Dan quality yang ketiga adalah quality outcome yang dirasakan oleh pasien. Sedikit summary, jadi Medtronic really listen to customer dibandingkan dengan mesin yang lain. Dapat dilihat di sini mesin kami itu yang paling kecil, paling mudah untuk dipindah-pindah, penyimpanan pun tidak memakan tempat. Secara intuitif, mudah digunakan, dan screen-nya ini mudah untuk dimengerti proses penggunaannya. Yang terakhir saya akan memutar satu video yang menjadi summary juga dari presentasi saya. Let's start with the basics. What's the goal of autotransfusion? The goal of autotransfusion is to return the highest quantity and quality of red blood cells to patients with the least amount of waste as quickly as possible. Take a look at what goes on inside an autotransfusion device. There are three categorically different methods of blood processing. Passive cell salvage, which uses a Latham bowl, continuous cell salvage, and dynamic cell salvage, which is available only in the Autolog IQ. Dynamic cell salvage uses algorithm-driven intelligent blood sensing to make micro-adjustments during processing in order to recover high-quality blood fast, automatically. How does it work? There are three things that distinguish dynamic cell salvage. First, there's the IntelliPath bowl. One bowl size works for most procedures. That may seem counterintuitive, but it's designed to work that way very effectively. Now here's where it gets really interesting. The Autolog IQ uses an adaptive two-stage fill process to get high hematocrit with less waste. It's a little like filling a soda glass. Pour it in all at once, and you know what happens. With the adaptive two-stage fill, the system does an initial fill. It pauses briefly to compact the red blood cells. Then it adjusts the second fill speed, slower for low hematocrit, faster for high. That way you keep more red blood cells and lose less into the waste bag. The third key feature is the pulse wash. See these little indentations? They are part of the IntelliPath bowl design. They disrupt the red blood cell pack during the wash, which helps optimize saline penetration for an effective wash cycle. The pulse wash makes the wash process more efficient by adjusting the saline volume, depending on the characteristics of the red blood cell pack. Each pulse volume is designed to help minimize red blood cell spillage. All this happens automatically. With the push of a button, you're providing high hematocrit and quality packed red blood cells for the patient with just one program. You might think that this intelligently calibrated process would be slower. Not so. The Autolog IQ processing rate is approximately 3 minutes.
Every now and then, you may have an exceptional case where you want to override the automated setting. No problem. Just press the setting you want for immediate override. The Autolog IQ system consistently delivers high-quality blood product automatically. Simply genius. Sedikit menambahkan, semoga tadi video dapat mensummary atau merangkum presentasi saya secara lebih singkat dan lebih menarik. Ini adalah informasi yang mungkin Bapak Ibu juga Bapak Ibu dokter dan perawat dapat catat bahwa kami sekarang mesinnya sudah available di katalog dengan harga 501 juta yang terlisting di platform e-katalog. Dapat juga di-scan QR code ini untuk bisa langsung melihat halaman produk tersebut di e-katalog, di website e-katalog seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Medtronic representatif kami yang sudah mungkin Bapak Ibu dokter dan perawat juga sudah kenal seperti itu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dan kesempatannya untuk kami bisa sedikit sharing memaparkan mengenai fitur-fitur dari produk kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Okta. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Hani atas